Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu alaihi. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menang-menang Pak, kita sudah tadi. Kalah ya? Saya tinggal ke sini untuk kosong tadi. Berapa? 1-0 masih ya? Iya dah. Memang belum wayahnya Pak masuk ke lalu ini ada. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutin kajian yang sebulan yang lalu. Bulan lalu kita masih membahas mengenai masalah bid'ah. Ya, pada pertemuan bulan lalu sudah kita uraikan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah bid'ah, kemudian komentar-komentar ulama hadis berkaitan dengan masalah bid'ah, ya, kemudian komentar-komentar ulama fikih juga berkaitan dengan masalah bid'ah. Lalu kemudian kita juga kemarin sudah sedikit membahas kitab yang membahas khusus tentang masalah bid'ah, di antaranya ada kitab Al-I'tisam Imam Asy-Syatibi, kemudian kita Mafhumul Bid'ah, Fitratul Fatawa Al-Mu'asyirah, dan juga yang lainnya segala macam. Lalu kemudian kita kemarin sampai pada kesimpulan bahwa yang disebut dengan bid'ah adalah, masih kan enggak Pak kemarin? Udah lupa ya? Sebulan yang lalu. Iya. Udah lupa kan? Iya, ngajinya kagak dicatat, udah lupa kan? Jiping semua, jiping jidel. Ngaji kuping, ngaji nyender. Tidur terus. Ya, kemarin waktu kita membahas mengenai masalah bid'ah, kita sampai pada kesimpulan bahwa yang disebut dengan bid'ah itu adalah muhditsah, sesuatu yang dibuat-buat, yang mana sesuatu itu kriterianya dua. Satu, tukhalifu usuluddin, yang kedua adalah tusadimu nususah. Bahwa yang disebut dengan bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu salah. Atau sesuatu yang tidak ditemukan di zaman Nabi, itu salah. Sebab definisi bid'ah dari keterangan-keterangan kemarin yang sudah kita bahas dan sudah kita simpulkan masing-masing keterangan tersebut, bahwa yang disebut dengan bid'ah tadi, satu, tusadimu usuluddin atau khalifu usuluddin, yang kedua adalah tusadimu nususah. Ini kalau kedengaran enggak? Kemarin kayaknya ada itu. Iya. Malu Pak, biasa ngajar di kelas, kalau pakai terus ya tidak Pak. Ada. Oke, baik Pak. Dari kesimpulan yang kemarin kita bahas mengenai masalah bid'ah, bid'ah itu akhirnya kita dapat kesimpulan bahwa yang disebut dengan bid'ah adalah dua. Satu, yang disebut dengan tukhalifu usuluddin, yang kedua adalah tusadimu nususah. Ya, sesuatu yang menyelisihi pokok-pokok agama dan sesuatu yang menabrak nas-nas agama, itu yang disebut dengan bid'ah. Sehingga dengan definisi ini, maka kita bisa mengatakan bahwa kalau ada orang yang mendefinisikan bahwa yang disebut dengan bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul, itu salah. Atau kemudian orang mendefinisikan bahwa bid'ah itu sesuatu yang tidak ditemukan di zaman Nabi, itu juga salah. Sebab sebagaimana yang pertemuan kemarin kita uraikan bahwa ada banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, yang mana perbuatan itu sebelumnya tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Lalu kalau yang disebut dengan bid'ah adalah sesuatu yang seperti itu, maka betapa banyak kemudian sahabat Nabi itu melaksanakan bid'ah. Tetapi kan kalau kita melihat di dalam syuruhul hadis, nggak ada satupun ulama-ulama hadis maupun ulama-ulama
yang kemudian mengatakan perbuatan sahabat yang dilakukan yang sebelumnya tidak ada perintah Rasul itu didefinisikan dengan bid'ah, itu tidak ada. Ya, sehingga kemudian definisi orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu sesuatu yang tidak dikerjakan sama Nabi, yang tidak ditemukan di zaman Nabi, itu adalah definisi yang salah. Ya, sebagaimana kemarin kita sudah uraikan tuh Pak, bagaimana pendapat ulama hadis mengenai hadis masalah bid'ah, bagaimana kemudian pendapat ulama-ulama usul dan yang lain sebagainya. Kalau mau jelasnya ngomong di YouTube yang bulan lalu masih ada di YouTube-nya. Ya, sehingga kemudian kita dapat kesimpulan begini. Yang pertama yang disebut dengan bid'ah adalah tukhalifu usuluddin, sesuatu yang menyelisihi pokok-pokok agama. Maksudnya apa itu sesuatu yang menyelisihi pokok-pokok agama? Kata tukhalifu itu maknanya adalah diddul muwafaqah, sesuatu yang menjadi lawan kata dari berkesesuaian. Itu permanen. Oh iya, oh bisa. Ngomong permanen Pak, harus jadi harus. Iya. Apa yang disebut dengan tukhalifu? Yang disebut dengan tukhalifu di sini maknanya adalah sesuatu yang kemudian bertentangan dengan al-muwafaqah, bertentangan dengan kesesuaian. Sehingga ketika dikatakan tukhalifu usuluddin, berarti sesuatu yang disebut dengan bid'ah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa? Dengan pokok-pokok agama. Dan yang disebut dengan usuluddin itu apa? Yang disebut dengan usuluddin adalah asas hadhihi, asas atau fondasi agama kita. Nah, kalau bicara tentang fondasi agama kita, itu bisa kita dapati di dalam hadis Jibril yang berkaitan dengan apa itu iman, Islam dan juga ihsan. Atau kalau kita bahasakan dengan bahasa istilah yang lainnya, kita bisa mendapati bahwa yang disebut dengan usuluddin di sini adalah 3 hal. Yang pertama yang disebut dengan al-i'tiqadiyah, yaitu pokok-pokok agama dalam urusan keyakinan. Yang kedua adalah al-khuluqiyah, pokok-pokok agama dalam urusan akhlak. Dan yang ketiga adalah al-hukmiyah, pokok-pokok agama dalam urusan hukum. Oleh karena itu, karena definisi bid'ah adalah sesuatu yang menyelisih pokok-pokok agama, karena itu Pak, kalau kita melihat dalam definisi bid'ah yang lebih luas, seperti misalkan Ibnu Taimiyah itu meluaskan makna bid'ah, bahwa bid'ah itu bukan hanya dalam persoalan-persoalan hukum saja, tetapi juga persoalan-persoalan yang menyangkut keyakinan. Jadi kalau ada orang yang membuat semacam keyakinan yang mana keyakinan itu menabrak usuluddin, menabrak pokok-pokok agama dalam urusan i'tiqadiyah keyakinan tadi, itu juga bisa disebut dengan bid'ah. Karena selama ini kita mengistilahkan bahwa bid'ah itu hanya dalam persoalan hukum syar'i saja. Padahal dalam akidah itu juga banyak sekali bid'ahnya. Apa di antara contoh bid'ah dalam urusan akidah? Di antara contoh bid'ah dalam urusan akidah adalah misalnya bid'ahnya kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah itu adalah kelompok yang mereka punya keyakinan bahwa Allah itu punya jisim, Allah itu punya anggota tubuh sama seperti manusia. Kenapa mereka berkeyakinan bahwa Allah itu punya anggota tubuh atau punya jisim sama seperti manusia? Kenapa? Karena mereka melihat di dalam zahir ayat-ayat Quran yang berbicara tentang zatnya Allah. Lalu kemudian dalam beberapa ayat itu Allah menggunakan istilah-istilah yang kemudian sama istilahnya yang dipakai di dalam mensifati dasarnya manusia. Contohnya dalam surat Al-Fat misalnya. Dalam surat Al-Fat itu ada ayat yang mengatakan begini Pak, yadullah fawqa aydihim. Iyad itu terjemahannya berapa? Tangannya. Jadi kalau di dalam ayat itu dikatakan yadullah fawqa aydihim, berarti tangan Allah di atas tangan hambanya. Lalu kemudian di ayat yang lainnya kita juga sering menemukan ayat yang berkaitan dengan wajhullah, wajahnya Allah. Lalu kemudian kelompok-kelompok Mu'tazilah ini dengan ayat-ayat yang semacam itu mereka kemudian mengambil natijah, mengambil
dia juga punya yad, punya tangan, dia juga punya wajah, punya muka, dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah di antara bentuk bid'ah yang dilakukan oleh kaum Mujassimah dalam urusan i'tiqadiyah. Ya, sehingga kalau kita melihat definisi bid'ah yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, itu lebih meluas makna bid'ahnya. Jadi tidak hanya dalam urusan hukum syar'i saja, tetapi juga dalam urusan keyakinan. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, akan tetapi pembahasan kita pada hari ini tentu tidak menyangkut i'tiqadiyah ataupun khulufiyah. Kita akan membahas mengenai masalah bid'ah dari sisi hukumnya, dari sisi hukumnya. Ya, karena memang tema besarnya ngaji kita adalah usul fikih. Oleh karena itu yang kita bahas adalah bid'ah dalam urusan hukum. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang usul din, pokok-pokok agama, ya, yang namanya usul din, pokok-pokok agama, dia itu sifatnya sabit, Pak. Sifatnya sabit. Apa itu sabit? Tetap. Sampai kapanpun pokok-pokok agama itu tidak akan pernah berubah. Misalnya pokok agama dalam urusan i'tiqadiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha al-baqi, kekal selama-lamanya. Maka keyakinan bahwa Allah itu al-baqi, kekal selama-lamanya, itu menjadi sebuah keyakinan yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun, Pak. Bahwa zaman Nabi, para sahabat meyakini Allah itu baqi, sampai sekarang juga baqi. Zaman Nabi, sahabat Nabi meyakini Allah itu al-qadim, maha terdahulu, yang adanya Allah itu tidak ada sesuatu yang mendahulunya, sampai sekarang juga begitu. Artinya sabit, ya, tetap. Nah, jadi usul din itu ranahnya adalah tetap. Sama halnya ketika kita membahas perkara dalam usul din berkaitan dengan masalah hukumnya tadi, hukum dalam persoalan pokok-pokok agama itu juga ada yang sifatnya sabit, Pak. Sabit itu tetap. Tetap itu maknanya apa? Hukum itu tidak akan pernah bisa berubah dari mulai zaman Nabi sampai kemudian zaman sekarang Presiden Prabowo tidak akan berubah tuh, Pak, hukum itu. Tetap sabit itu. Ya. Tetapi hukum yang sifatnya sabit ini tidak banyak, Pak. Dia sedikit saja. Ya. Karena itu ada kemudian pembagian yang kedua, yaitu hukum yang sifatnya al-mutaghayyir, yaitu yang sifatnya berubah, dinamis. Yang mungkin hukum itu ketika di zaman sahabat hukumnya seperti A, nanti di zaman tabi'in bisa berubah B, zaman tabi'in bisa berubah C, zaman kita bisa berubah Z misalnya. Karena saking dinamisnya. Contohnya apa? Contohnya berkaitan dengan masalah zakat fitrah. Ya, saya contohin zakat fitrah zaman Nabi umumnya pakai apa, Pak? Al-qut, kan, makanan pokok. Lalu kemudian dari zaman sahabat juga seperti itu. Muncul kemudian di zaman tabi'in pendapat daripada Abu Hanifah yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh pakai an-naqd, boleh pakai alat tukar, yaitu dalam bentuk dinar maupun dirham. Ya, alat tukar pada zaman itu ketika Abu Hanifah mengeluarkan fatwa hukum bahwa zakat fitrah boleh pakai uang, alat tukar itu dalam bentuk fisik, Pak. Kalau dinar ya dalam bentuk emas, kalau dirham ya dalam bentuk perak. Artinya bentuk fisiknya, wujudnya ada. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, di zaman mungkin dulu ketika internet belum secanggih sekarang, lalu kemudian orang bayar zakat fitrah pakai apa? Uang. Uangnya dalam bentuk apa? Kertas. Masih ada fisiknya tuh, Pak, dalam bentuk kertas. Tapi sudah kemudian berkurang kan nilainya, dari mulai dulu dinar dirham sekarang jadi kertas. Lalu kemudian sekarang pasca Covid, di zaman kita sekarang di tahun 2025, orang bayar zakat fitrah ketika menggunakan uang kan sudah tidak pakai kertas lagi, tapi pakai kris, pakai GoPay, pakai kemudian aplikasi-aplikasi lainnya, Pak. Yang ketika dia bayar itu zakat fitrah, yang muncul itu apa? Uang atau cuma angkanya doang? Angkanya doang kan daya. Wujud uangnya di mana? Wujud uangnya di mana? Bapak misalnya di banking punya duit 5
50 juta. Itu kan cuma angkanya doang Pak. Begitu Bapak cek ke bank, beneran ada nggak duitnya? Kan bisa aja Pak ya, bisa aja ada, bisa juga nggak ada kan gitu. Jadi cuma nominalnya doang, angkanya doang. Dan ketika bayar zakat pakai uang itu kan cuma pindah nominal doang. Ya, ke rekening mesinnya misalnya, ke rekening panitia zakatnya. Kan gitu. Artinya apa? Hukum yang sifatnya mutaghayyir ini dia itu dinamis. Ya, dinamis. Dia itu bisa berubah sampai kapanpun menyesuaikan kondisi waktu dan juga zaman. Karena itu Pak, yang namanya hukum yang sifatnya mutaghayyir itu atau yang disebut dengan al-fiqh, dia itu harus difahami berdasarkan konteks zamannya. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa yang namanya hukum fikih itu harus dipahami sesuai dengan konteks zamannya. Orang yang tidak bisa memahami fikih sesuai dengan konteks zamannya, dia akan terjebak pada keraguan Pak dan beragama. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengaitkan fikih itu dalam konteks zaman. Ambil contoh misalnya begini Pak. Ketika kita membaca kitab-kitab fikih yang dikarang 100 atau 1000 tahun yang lalu misalnya, itu kadang-kadang Pak ada beberapa hukum yang tidak relevan diterapkan di zaman sekarang. Ya, atau hukum-hukum yang kemudian ketika diterapkan di tempat tertentu, maka hukum itu menjadi tidak berlaku. Ambil contoh misalnya, kalau kita baca kitab, ada kitab fikih kecil namanya kitab Matan Takrib. Itu kalau di pesantren pasti dipelajari itu. Syarahnya adalah Fathul Qorib. Ya, syarahnya lagi Kifayatul Akhir dan yang lain sebagainya. Nah, dalam Fathul Qorib itu Pak, ketika kita membahas tentang awqatus shalah, waktu-waktu sholat, itu dikatakan bahwa waktu sholat zuhur itu adalah ketika matahari itu sudah mulai bergeser dari istiwanya sekian derajat, kemudian dikatakan sebagai waktu zawal tadi. Lalu kemudian batas sholat zuhur atau berakhir sholat zuhur atau maksudnya sholat asar itu adalah ketika kana filuhu mithlain, bayangan bendanya itu 2 kali bendanya, itu mulai masuk waktu asar. Nah, tentu kan fikih yang semacam ini kan sifatnya dia itu kan tidak stabil, tidak tetap, pasti akan berubah. Satu itu, yang kedua, kita juga harus membacanya sesuai dengan konteks zaman dan juga tempatnya. Kalau dulu, ya, orang-orang Arab yang tinggal di padang pasir menentukan waktu sholat dengan cara yang seperti itu gampang Pak. Tapi kalau orang-orang yang tinggal misalnya di kutub utara, di Greenland misalnya, yang tidak mendapatkan sinar matahari sama sekali, bisa nggak kira-kira waktu sholatnya itu ditentukan sama dengan ketentuan yang ditulis dalam kitab fikih Matan Takrib tadi? Bisa nggak? Nggak akan bisa Pak. Kenapa? Mereka nggak menemukan matahari di sana. Kan gitu. Sehingga secara fikih yang seperti itu dihukumi dengan yang disebut dengan wilayatul hukmi. Hukumnya mengikuti suatu tempat yang dekat dengan dia. Kan seperti itu. Artinya apa? Artinya ketika kita berbicara tentang usuluddin berkaitan dengan al-hukmiyah, maka hukmiyah itu ada sesuatu yang sabit, ada sesuatu yang mutaghayyir. Di mana letak bid'ah tadi? Bid'ah itu kan tadi apa? Yang pertama, tukhalifu usul dan din. Lalu di mana letak bid'ahnya itu? Apakah pada sesuatu yang mutaghayyir, sesuatu yang dinamis berubah, atau sesuatu yang sabit? Di mana Pak letak bid'ah? Yang mana Pak? Yang kedua yang mana Pak? Belah kiri saya, belah kanan Bapak, belah kanan Bapak, belah kiri saya. Yang mana? Yang ini kan? Yang sah, yang takbir. Sehingga ketika bid'ah dikatakan adalah tukhalifu usulan, sesuatu yang menyalahi pokok-pokok agama, maka bid'ah itu terletak pada sesuatu yang menyelisihi pada perkara-perkara yang sabit. Kalau dalam urusan hukum ya berarti ini perkara yang sabit. Contoh hukum yang masuk dalam kategori sabit itu apa? Misalnya al-hukmu as-salawatul khams, hukum salat 5 waktu dari zaman Nabi wajib sampai sekarang wajib. Hukum zakat fitrah, hukum zakat mal, kemudian yang lain sebagainya itu dari mulai zaman Nabi wajib sampai sekarang wajib. Sehingga ketika orang melakukan sesuatu mengada-ada dalam urusan agama, yang kemudian yang sesuatu yang diada-adakan itu
dalam urusan yang sabit ini itu baru disebut dengan bid'ah. Kalau dalam perkara yang sifatnya al-mutaghayyir itu tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Kenapa? Karena sesuatu itu memang sifatnya adalah dinamis. Tetapi Pak, dalam hal ini juga ada pengecualian nanti. Meskipun pada makna yang umum bahwa bid'ah itu tidak terjadi pada sesuatu yang mutaghayyir, pada sesuatu yang berubah, tapi nanti ada pengecualian di sini Pak. Apa pengecualiannya? Ada sesuatu yang dia itu kategorinya fikih. Kategorinya fikih sekali lagi. Sesuatu itu kategorinya fikih. Berarti yang namanya fikih itu kan mutaghayyir, dia berubah, bukan yang sabit. Tetapi kemudian karena hukum fikihnya itu berlawanan dengan hukum keumuman fikih yang kemudian dikarang oleh para ulama, ya, maka kemudian fikih yang tadi yang menabrak keumuman fikihnya para ulama itu juga bisa dikatakan sesuatu bid'ah, menabrak sesuatu dalam urusan pokok-pokok agama yang sifatnya tadi itu mutaghayyir tadi. Contohnya apa? Contohnya begini Pak. Di dalam Al-Quran, di dalam masalah ayat puasa misalnya, di dalam ayat puasa itu kan ada ayat yang mengatakan bahwa puasa itu boleh tidak dilakukan oleh dua orang dalam Al-Baqarah 185 itu, yaitu dua orang itu dalam keadaan haid ataupun safar, ya, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan. Lalu kemudian Pak, ada muncul pendapat fikih dalam mazhab Syi'i, dalam mazhab Syiah, yang mereka mengatakan begini Pak, mereka itu menghukumi hanya berdasarkan dhahir ayat Qur'annya saja, bahwa yang boleh tidak puasa itu adalah hanya orang-orang yang kemudian marid atau ala safarin saja atau dalam keadaan perjalanan. Sehingga kemudian pendapat fikih tertentu dalam mazhab Syiah itu mengatakan bahwa karena ayat itu tidak ada pengecualian bagi wanita yang haid, maka wanita haid itu tetap wajib berpuasa bagi dia. Kenapa? Sebab dalam ayat itu hanya disebutkan bahwa yang boleh tidak puasa, yang kemudian boleh mengganti di hari lain itu adalah marid ataupun dalam keadaan safar. Nah yang seperti itu meskipun perbedaannya dalam urusan fikih, tapi karena perbedaannya itu melawan sesuatu yang menjadi sebuah konsensusnya ulama atau yang disebut dengan ijma tadi, maka sesuatu itu juga bisa dikatakan sebagai bid'ah. Oke, sampai sini bisa dipahami Pak? Bisa ya? Ya, bahwa yang pertama yang disebut dengan bid'ah itu adalah tukhalifu usul hadis, sesuatu yang berlawanan dengan pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama itu ada tiga, ada yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, keyakinan, al-khuluqiyah, akhlak, dan juga al-hukmiyah, hukum. Dalam urusan hukum itu, kalau yang disebut dengan pokok agama, dasar agama itu ya berarti sesuatu yang sifatnya sabit atau istilah kita namanya syariat, ya. Dan ada juga sesuatu yang disebut dengan al-mutaghayyir, yaitu yang disebut dengan fikih. Nah, bid'ah itu terjadi ketika dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum yang sifatnya sabit, hukum yang sifatnya tetap. Itu seperti itu. Itu yang disebut dengan tukhalifu usul hadis. Lalu kemudian yang kedua, definisi bid'ah yang kedua apa? Nusuk sahu. Sesuatu yang tusodimu itu maknanya apa? Sesuatu yang menabrak. Kalau tadi menyelisih ini menabrak. Ya, apa yang ditabrak? Nususah, yaitu nas-nas agama. Ya, definisi bid'ah yang kedua adalah sesuatu yang menabrak nas-nas agama. Kalau kita berbicara tentang nas agama itu apa? Nas agama, atau yang disebut dengan masodir, sumber agama. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, yang disebut dengan nas itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Artinya apa? Definisi bid'ah yang kedua adalah yaitu sesuatu yang dibuat, yang sesuatu itu menabrak nas agama yang kemudian disebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Nah, Al-Quran dan As-Sunnah ini kalau kita membahasnya dari pandangan usul fikih, maka Quran dan Sunnah ini disebut dengan mashadirul ahkam, sumber hukum, atau yang kita sering istilahkan dengan yang namanya ad-dalil, ya, dan dalil. Ya, jadi yang namanya tusadimu nususahu itu adalah berarti sesuatu yang menabrak nas agama. Nas agama itu ada dua, ada Quran dan juga Sunnah. Karena kita berbicara bid'ahnya dalam urusan hukum, bukan i'tiqadiyah, maka Al-Quran dan As-Sunnahnya di sini ini dilihat atau ditinjau dari usul fikih. Usul fikih itu memandang bahwa Quran dan Sunnah itu sebagai mashadirul ahkam, sebagai sumber hukum, atau yang sering kita istilahkan dengan yang namanya dalil. Ya, sehingga ketika dikatakan usul dimususahu, maknanya juga bisa berarti bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat yang menabrak dalil-dalil agama. Ya, yang menabrak dalil-dalil agama. Nah, lalu pertanyaannya, ma huwa dalil? Apa yang disebut dengan dalil? Kan gitu, Pak. Ketika definisi bid'ah yang kedua dikatakan adalah usul dimususahu, sesuatu yang menabrak dalil agama, ya, dengan tinjauan usul fikih tadi itu. Lalu pertanyaannya, apa yang disebut dengan dalil? Sehingga ketika sesuatu itu menabrak dalil lalu bisa dikategorikan sebagai bid'ah. Nah, pertanyaannya, apa yang disebut dengan dalil? Ma huwa dalil? Apa, Pak? Ini dia bukan karena ngantuk apa ya? Apa, Pak, yang disebut dengan dalil? Dalil. Apa dalil? Bukti. Hah? Bukti. Apa lagi? Rujukan. Apa lagi, Pak? Dalil, Pak, dalil. Kan orang sering nanya, mana dalilnya? Nah, gitu. Dalilnya apa dulu? Hah? Acuan dasar, landasan, apa, Pak? Dalil. Kan orang sering nanya dia, mana dalilnya? Ada nggak nih dalilnya? Nah, ketika kita bertanya tentang sesuatu itu tidak didefinisikan, maka nanti akan ngaco kemana-mana tuh, Pak, membahasnya. Ya, sehingga perlu yang namanya dalil itu didefinisikan. Lalu apa definisi dalil? Ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu dalam bahasa Arab, itu paling dasar sekali kalau kita belajar namanya ilmu mantik itu, maka definisi sesuatu itu pasti bermuara pada dua hal. Definisi secara lughatan, secara bahasa, dan juga definisi secara istilah. Definisi secara istilah. Definisi bahasa itu merujuk pada makna yang sifatnya umum, definisi istilah itu merujuk pada makna yang sifatnya khusus. Ya. Nah, apa pengertian dalil secara bahasa? Pengertian dalil secara bahasa itu bisa maknanya dua. Satu, yang namanya dalil secara bahasa adalah al-mursyidu ila matlub. Ya. Al-mursyidu ila matlubi, sesuatu yang menjadi petunjuk kepada sesuatu yang hendak dicapai atau dituju. Jadi yang namanya dalil itu ya petunjuk kepada sesuatu yang dituju. Misalnya bapak tanya sama orang, Pak, saya mau tanya dong, alamatnya Pak Abdullah di mana? Tuh di sana tuh, rumah warna hijau belok kanan. Nah, arah petunjuk rumah hijau belok kanan itu juga disebut dengan dalil, Pak. Ya, karena petunjuk yang menyampaikan pada sesuatu yang dituju itu namanya dalil. Atau definisi kedua yang disebut dengan dalil apa? Mayubna alaihi ghayru, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain, itu namanya dalil. Mayubna alaihi ghayru, sesuatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lainnya. Ya, jadi yang namanya dalil itu adalah sesuatu yang menjadi landasan, yang kemudian di atas landasan itu terbangun sesuatu yang lainnya. Kalau saya ibaratkan, yang namanya dalil itu sama seperti pohon, Pak. Kalau ada sebuah pohon, lalu kemudian pohonnya berbuah,
akar pohon. Lalu buah daripada pohon ini disebut dengan al-fiqhu, fikih. Batang pohon ini disebut dengan al-ijtihad. Ya. Oke. Jadi kalau ibarat sebuah pohon, dalil itu adalah akar daripada pohon ini. Ya. Lalu kemudian as-samrah, buahnya itu adalah al-fiqhu, fikih. Ya. Dan kemudian batang pohonnya ini yang disebut dengan ijtihad. Karena itu, kalau kita melihat definisi fikih, Bapak mau lihat dalam kitab usul fikih apapun, dari mulai yang paling ringan misalnya dalam kitab Matan al-Waraqat, Syarah Waraqatnya Imam al-Mahalli, kemudian dalam kitab misalnya setelah al-Waraqat, dalam kitab Mukhtasar Ibnu Hajib, dalam kitab Isyadul Fuhul, dalam kitab kemudian Jamul Jawami, Lubul Usul, sampai Al-Mustashfa, sampai Al-Burhani Mujuwain, dan kitab-kitab usul fikih yang lainnya. Ketika para ulama mendefinisikan yang namanya fikih, itu definisinya adalah majmu'atul ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Bahwa yang disebut dengan fikih adalah kumpulan hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari. Kata kuncinya di mana? Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil yang rinci. Artinya apa? Artinya kalau sesuatu itu disebut dengan fikih, maka sudah pasti sesuatu itu ada dalilnya. Tidak mungkin enggak. Semua pendapat fikih itu pasti dibangun di atas dalil. Ya, atau kalau dalam definisi kitab Al-Waraqat itu, fikih itu adalah ma'rifatul ahkam, ya, allati tariquha al-ijtihad. Itu pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i allati tariquha al-ijtihad, yang jalannya itu menggunakan ijtihad. Jadi itu sama saja. Artinya apa, Pak? Ketika kita mendapatkan gambaran seperti ini, maka menjadi wajar, Pak, kalau ulama itu mendefinisikan fikih itu adalah hukum-hukum syar'i berkaitan dengan amalan sehari-hari, dan itu al-muqassab, diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Apa? Karena memang fikih itu adalah olahan dari sebuah dalil. Dalil diolah dengan yang namanya ijtihad. Ijtihad kemudian membuahkan sesuatu yang disebut dengan fikih. Sama seperti pohon, akar nyari apa? Ya, nyari asupan, kan, mineral dan yang lain sebagainya. Kemudian diproses dalam sebuah batang pohon, lalu kemudian menghasilkan yang namanya buah. Itu perumpamannya sama seperti itu. Ya, jadi fikih itu pasti ada dalilnya, nggak mungkin enggak. Ya, itu seperti itu. Oke, jadi yang namanya dalil secara bahasa adalah mayubna alaihi ghairu, sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Artinya apa? Kalau ada sebuah hukum, al-hukmu, pasti hukum ini dibangun di atas yang namanya dalil. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau ada hukum pasti ada dalil, ada landasannya. Itu pengertian secara logika, secara bahasa. Maknanya masih umum sekali. Lalu apa pengertian dalil secara istilah? Pengertian dalil secara istilah, kalau kita melihat dalam beberapa kitab-kitab usul fikih itu, seperti misalnya tadi itu Matan al-Waraqat yang Imam al-Juwaini, yang paling dasar sekali, beliau mendefinisikan bahwa yang disebut dengan dalil itu adalah ma yumkinu at-tawassul bi sahihin nadhari fihi ila al-maqlubi al-khabari. Bisa diulangi, Pak? Bisa diulangi, Pak? Bahwa yang disebut dengan dalil itu adalah ma yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila madlubil khabari. Ya, apa yang disebut dengan dalil? Pertama, ma yumkinu tawassul, sesuatu yang memungkinkan menjadi perantara. Bisohihin nadhari, yang mana sesuatu itu diolah dengan pandangan, dengan nalar yang benar. Untuk apa? Ila matlubil khabari, untuk mendapatkan keterangan hukum. Sekali lagi saya ulang, bahwa yang disebut dengan dalil adalah mayumkinu tawassul, sesuatu yang menjadi perantara, ya,
Bisohihin naluri, perantaraan itu diolah dengan pandangan, dengan nalar yang benar, ila matlubil khobari, untuk mendapatkan yang namanya keterangan hukum. Nah, dari definisi ini Pak, ada dua kata kunci yang penting dalam memahami dalil. Pertama adalah yang disebut dengan bisohihin naluri, ya, nalar atau pandangan yang benar. Yang kedua adalah matlubi al-khabari, ya, matlubi al-khabari, keterangan hukum. Sebab begini Pak, kalau nanti kita bicara mengenai masalah dalil, mana dalil itu yang paling utama kan tadi itu Pak, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil, sebagai landasan sebuah hukum. Kalau nanti landasan hukum tadi Al-Quran maupun Sunnah dia tidak dipahami, tidak diolah bisohihin naluri, dengan nalar atau pandangan yang benar, maka bisa jadi meskipun dalilnya adalah Quran dan Sunnah, tetapi mengantarkan pada kesimpulan hukum yang salah. Ya, sebab betapa banyak Pak orang yang seperti itu. Itulah sebabnya kenapa Sufyan bin Uyainah itu sampai pernah punya pernyataan yang sangat keras sekali, di mana beliau pernah mengatakan begini Pak, al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis Nabi itu punya potensi bisa menyesatkan seseorang, kecuali orang itu yang memahami hadis, dia adalah orang yang paham fikih, paham usul fikih. Artinya apa Pak? Beliau membuat semacam statement untuk memanti-manti bahwa nanti akan ada orang-orang yang tidak punya kualifikasi keilmuan yang mumpuni dalam urusan ijtihad, dalam urusan usul fikih, lalu kemudian orang tadi hanya membaca sepenggal hadis, lalu kemudian dia menyimpulkan hadis tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesimpulan hukum yang salah, yang pada akhirnya sesat dan menyesatkan diri dan mudilun. Itu seperti itu. Sehingga beliau punya pernyataan keras sekali itu, al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu punya potensi bisa menyesatkan seseorang, kecuali orang itu paham fikih atau usul fikih. Ya. Nah, apa contoh bahwa dalilnya Quran, tetapi dalil Quran itu dimaknai atau disimpulkan dengan kesimpulan yang salah atau tidak disohihin naluri tadi. Contohnya misalnya gini Pak, dalam Quran itu ada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri itu baik laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan mereka berdua. Nah, kalau kemudian ayat ini hanya difahami dari sisi zahirnya saja, dari sisi lafaz secara mantuknya saja, bahwa pencuri laki-laki perempuan itu potong tangannya, maka kemudian kalau ayat ini tidak dipahami bisohihin naluri dengan pandangan yang benar, maka nanti orang bisa berkesimpulan Pak bahwa apa? Bahwa yang namanya maling ya udah potongnya tangannya. Mau maling apa ya potong aja. Maling apa misalnya? Ya, maling kotak amal misalnya, isinya cuma 100.000, udah potong tangannya. Maling apa lagi misalnya? Ya, maling nasi di warteg misalnya, potongnya tangannya. Maling tempe, potong tangannya misalnya. Kan macam-macam tuh Pak. Kesimpulan yang semacam itu bisa terjadi nggak? Bisa saja. Ketika orang menyimpulkan ayat Quran tadi hanya berdasarkan pada lafaz zahirnya saja. Nah, kesimpulan yang seperti itu kesimpulan yang tidak dibangun bisohihin nalur, dengan nalar atau pandangan yang benar. Ya, itu seperti itu. Atau yang kedua, misalnya tadi itu yang saya kasih contoh, dalam Quran ada ayat yang mengatakan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit ataupun dalam keadaan safar boleh tidak berpuasa dan mengganti pada hari yang lainnya. Memang kalau kita baca ayat itu Pak, itu
maridun aw ala safarin, orang sakit ataupun orang dalam keadaan safar. Itu seperti itu. Dan juga banyak sekali Pak ayat-ayat Quran yang kalau kemudian ayat Quran itu difahami bukan dengan bisohihin nadori, bukan dengan pandangan yang benar, maka bisa menghasilkan kesimpulan yang salah nantinya. Nah, lalu apa yang disebut dengan bisohihin nadori di sini? Yang disebut dengan bisohihin nadori ini adalah seseorang itu kalau mau melihat Quran maupun hadis, kemudian dia mau istikhrajul hukmi, mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis atau yang disebut dengan ijtihad itu, maka orang itu wajib mengikuti sesuatu yang disebut dengan kaifiyatul ijtihad, yaitu tata cara ijtihad. Bagaimana tata cara ijtihad? Tata cara ijtihad itu banyak sekali, tapi di antaranya bisa kita sederhanakan dua. Cara berijtihad itu bisa menggunakan dua metode. Bisa dengan metode yang disebut dengan thariqul lughawiyah. Ini nanti akan sedikit saya jelaskan. Yang kedua adalah misalkan dengan metode thariqul al-ma'nawiyah. Kalau kita mau memahami Quran yang disebut dengan dalil tadi, supaya kita selamat kesimpulannya, supaya kita tidak termasuk dalam kategori tadi susah tadi yang kita kategorikan sebagai al-bid'ah tadi, maka kalau mau memahami Quran, mau mengeluarkan hukum dari situ, harus mengikuti yang disebut dengan kaifiyatul ijtihad, tata cara ijtihad, atau metode ijtihad. Metode ijtihad itu ada dua, ada metode secara thariqul lughawiyah, ada metode secara thariqul ma'nawiyah. Nah, ini kita simpan dulu. Lanjut ke sini. Bahwa yang namanya dalil itu tadi sesuatu yang menjadi perantara untuk sampai kepada sesuatu yang dituju, yang diolah bisohihin nadori dengan pandangan yang benar. Pandangan benar artinya mengikuti kaifiyah, tata cara dan metode ijtihad. Ilal matlubil khabari, untuk sampai pada keterangan hukum. Itu seperti itu. Itu yang disebut dengan dalil. Itu secara pengertian. Lalu kemudian Pak, kalau kita membahas mengenai dalil, nggak bisa dihapus juga. Permanen Pak ya? Permanen Pak. Mana juga? Permanen juga ternyata. Oke. Kalau kita membahas mengenai masalah dalil, tentu tidak akan bisa selesai hanya dari sisi definisinya saja. Lalu kemudian kalau kita melihat dalam kitab-kitab usul fikih Pak, ketika orang bertanya tentang apa itu dalil, maka dalil itu tidak hanya berhenti dalam istilahnya saja. Tadi istilahnya sudah kita bahas, definisi sudah kita bahas. Nah, yang namanya dalil itu bisa kemudian ditinjau atau dibahas dari banyak sisi. Saya ambil contoh misalnya gini. Dalam kitab usul fikih itu ada beberapa pembahasan mengenai dalil yang bisa ditinjau dari berbagai sisinya. Yang pertama, bi'tibari asami, membahas mengenai dalil dari sisi pembagiannya. Pembagian dalil itu ada berapa? Nah, dalam persoalan ini ulama membagi dalil itu menjadi dua. Ada dalil yang muttafaq, dalil yang disepakati oleh seluruh ulama mazhab. Ada dalil yang mukhtalaf, yang diperdebatkan, yang mana ulama ini pakai, yang menolak, yang ini pakai, yang menolaknya enggak, bisa gitu. Ini disebut dengan mukhtalaf. Itu pembagian dalil secara asaminya, secara aspek pembagiannya. Yaitu ada yang muttafaq disepakati, ada yang mukhtalaf tidak disepakati. Lalu yang kedua, bi'tibari thariqil ifadati, dalil dari sisi metode mengambilnya, metode pengambilannya. Tadi yang saya bilang ada dari sisi lughawiyah, ada dari sisi maknawiyahnya. Kalau dari sisi lughawiyahnya itu maksudnya begini Pak, di dalam Quran misalnya, Quran itu bahasa apa Pak? Bahasa Arab. Kalau terjemahannya macam-macam. Kemarin di MUI itu Pak, itu insya Allah saya nggak tahu, mungkin akhir tahun ini akan launching
terjemah Quran dalam bahasa Betawi. Ya, kemarin sudah digarap tuh di MUI KI Jakarta, Pak. Mungkin insya Allah akhir tahun ini kita launching nanti. Jadi kalau nggak tahu juga tentang bahasanya gimana itu Quran dalam bahasa Betawi. Kalau Quran dalam bahasa Jawa banyak, terjemah bahasa Jawa itu banyak. Di antaranya Al-Iblis, ya, karangan ayahnya Kiai Mustafa Bisri itu, nah itu Al-Iblis. Oke, lanjut. Quran itu bahasa Arab. Maka untuk memahami Quran itu yang dijadikan sebagai sebuah dalil, maka perlu metode. Nah, metodenya apa? Metode ini yang disebut dengan thoriqul lughawiyah, metode kebahasaan. Apa metode kebahasaan yang bisa dipakai untuk memahami bahasa Arabnya Quran tadi? Ada metode kebahasaan namanya amr nahi. Metode bagaimana memahami kalimat perintah dalam Quran, apakah setiap perintah bermakna kewajiban atau apakah setiap larangan bermakna keharaman. Lalu kemudian ada metode yang namanya am dan khos. Bagaimana caranya memahami ayat Quran yang sifatnya umum, bagaimana memahami ayat Quran yang sifatnya khusus. Ada juga nanti yang namanya mutlak muqayyad. Bagaimana memahami ayat Quran yang sifatnya mutlak seperti itu ayatnya, dan bagaimana kemudian yang sifatnya muqayyad, ayatnya yang terbatas. Lalu nanti ada juga metode yang namanya mantuk mafhum. Bagaimana cara memahami ayat Quran melihat dari sisi zahir lafaznya saja, bagaimana cara memahami ayat Quran dari sisi mafhumnya, dan macam-macam itu, Pak. Artinya apa? Artinya ketika kita berbicara tentang masalah dalil itu tidak sesederhana seperti orang mengucapkan mana dalilnya. Kenapa? Bahkan ketika kita memahami ayat Quran pun itu banyak sekali peralatan-peralatan, metode-metode yang perlu kita siapkan untuk memahami ayat tersebut. Jadi nggak bisa baca Quran ada terjemahnya, udah pahami dari terjemahannya saja, itu nggak bisa. Ada metodenya. Orang tidak ikut metodenya tersebut, maka dia akan terjebak pada apa? Pada kesimpulan yang salah. Kenapa? Karena memahami Quran tidak disolihin nanduri, tidak dengan pandangan yang benar. Itu baik. Oke. Jadi dalil dari sisi apa? Thoriq ifadah dari sisi metode pengambilan itu tadi ada dua. Ada dari sisi thoriqul lughawiyah dan thoriqul ma'nawiyah. Lalu kemudian yang ketiga, kalau membahas dalil ada juga bi'tibari thamratihi, dari sisi buah atau hasil daripada dalil itu. Ada yang disebut dengan hukum taklifi nanti, yaitu ada yang disebut dengan apa, yang disebut dengan wajib. Ketika sebuah perintah, ketika sebuah hukum itu dikatakan wajib, maka makna wajib apa? Ketika sebuah hukum dimaknai sebagai mandub itu maknanya apa? Hukum dimaknai dengan makruh itu apa? Hukum kemudian dimaknai dengan haram itu apa, dan seterusnya. Lalu kemudian ada juga dengan disebut dengan hukum wad'i, hukum yang menjadi sebab yang menghalang dan lain sebagainya. Lalu kemudian dalil juga bisa dilihat bi'tibari al-mustafid minhu, dari sisi orang yang mengambil dalil itu. Nanti ada yang disebut dengan mujtahid nanti pembagiannya banyak tuh, Pak. Ada mujtahid mutlak, mujtahid muqayyad, dan mutabik dan sebagainya. Lalu kemudian ada juga yang disebut dengan mutabik, ada yang disebut dengan muqallid. Lalu kemudian dalil juga bisa dibahas bi'tibari ikhtilafihi, dari sisi ketika terjadi ikhtilaf perselisihan antara beberapa dalil. Nanti ada metode tarjih, ada metode jam'u wa tawfiq, ada metode nas wal mansukh, dan yang lain sebagainya. Artinya Pak, ketika kita bertanya apa itu dalil atau mana dalilnya, maka hal-hal itulah yang kemudian akan dibahas. Oke, sampai sini sudah mulai bingung, Pak? Ya, sudah mulai bingung? Sudah mulai bingung? Nah, oke. Artinya apa, Pak? Artinya ketika kita kadang sering menemukan fenomena di masyarakat yang gitu, Pak, terlalu menggampangkan persoalan agama, apalagi persoalan hukum. Orang dengan gampangnya bertanya mana dalilnya, ada nggak dalilnya. Sebetulnya boleh-boleh saja, tapi ketika pertanyaan itu tidak dijelaskan dengan hukum dengan penjelasan yang benar,
Maka nanti sampai kapanpun orang akan salah dengan masalah dalil tadi. Ya. Dan ketika dalil dijelaskan, ya tadi Pak penjelasannya begitu. Ya. Dari sisi manapun dalil itu bisa dibahas. Itu begitu. Oke. Sampai sini Pak, ada pertanyaan enggak? Ini baru definisi dalil belum nih Pak. Belum kita bahas dalam-dalamannya. Tapi dari sini ada pertanyaan Pak? Ada? Masih mau nanya malah dalilnya? Lah iya kan? Kita kalau saya tuh di majelis tarjih itu sering banget tuh baji. Kami di majelis tarjih itu sering banget ketika menjelaskan tentang fatwa-fatwa tarjih. Sering sekali ketika fatwa tarjih itu tidak sesuai dengan maunya orang tersebut ketika dijelaskan, kadang-kadang suka begitu. Itu dalilnya mana nih? Benar tadi dalilnya gitu. Tapi ketika ditanya dalilnya apa, nggak tahu juga orang itu. Itu seperti itu Pak. Dan ketika dijelaskan dalil itu apa, ya penjelasannya begitu Pak. Itu baru kita bahas definisinya. Ya, kalau kita mau bahas lagi, kita bisa membahas satu saja misalnya bi'tibari aqsami, dari sisi pembagiannya. Kenapa kita perlu membahas pembagian dalil yang dua tadi itu? Ada yang dalil mutlak disepakati, ada dalil mutlak yang tidak disepakati. Kenapa kita perlu membahas itu? Pembahasan mengenai dua dalil tadi Pak, mutlak dan mutlak tadi menjadi penting. Untuk apa? Untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang sering sekali mempertanyakan pertanyaan begini. Kenapa sih kita harus berbeda dalam urusan fikih? Nabinya sama, Nabi Muhammad juga. Sumber hukumnya berasal dari orang yang sama. Tapi kenapa kok bisa beda-beda? Kata Abu Hanifah begini, kata Imam Malik begini, kata Imam Syafi'i begini, kata Imam bin Hanbal begini. Kenapa harus beda-beda? Nabinya sama kok. Kenapa harus ketika sholat begini, sedekahnya tahta sudri wa fawqa sur, di atas, di bawah dada, di atas pusat, itu dikatakan sebagai pendapatnya Imam Syafi'i. Lalu kenapa kok kemudian ketika sedekah tahta surah di bawah pusat kemudian dikatakan pendapatnya Abu Hanifah? Kenapa nggak satu aja? Kan nabinya cuma satu. Kenapa harus beda-beda begitu? Ketika takbir ada yang segini, ada yang segini. Kenapa nggak sama segini semua aja? Kan nabinya satu. Kenapa ketika at-tahiyat ada yang ngacungi jarinya dari mulai baca at-tahiyat, ada juga yang ketika baca asyhadu alla ilaha illallah, ada juga ketika ngacungnya itu ketika baca Allahnya saja, ada juga yang sambil digerak-gerakin. Loh kenapa kok beda-beda? Kan nabinya cuma satu. Ada juga yang ketika salam assalamualaikum warahmatullahi, ada yang namanya wabarakatuh. Kenapa nggak satu aja? Kan nabinya cuma satu. Ketika baca ruku ada subhanallah, ada yang subhanarabbil azim. Kenapa kok beda-beda? Kan nabinya cuma satu. Muncul nggak Pak pertanyaan itu Pak? Iya kan? Ada kan orang yang tanya begitu kan? Ada. Bahkan kita juga bertanya begitu. Kenapa kalau tarawih di Al-Manar 11 rakaat, kalau di masjid yang seberang sama Petamburan 23 rakaat, nabinya sama? Kenapa kok beda? Kenapa nggak samain aja? Ambil tengah-tengahnya, berarti berapa? 16 rakaat misalnya, 17 rakaat. Kenapa nggak begitu? Kan gitu aja. Iya, nabinya sama. Bagaimana cara menjawab pertanyaan itu? Pertanyaan itu akan terjawab dengan sempurna, dengan detail ketika kita bisa memahami pembagian dari aqsam, yaitu dua tadi itu. Ada yang mutlaq, ada yang mukhtalaf. Pembahasan tentang dalil mutlaq dan dalil mukhtalaf ini akan menjadi sesuatu yang bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Nabinya satu, tapi kenapa praktek ibadahnya beda-beda? Nabinya satu, tapi kenapa amalnya fikihnya bisa beda-beda? Nah, itu seperti itu. Pertanyaan itu bisa dijawab ketika kita membahas mengenai pembagian dalil, yaitu mutlaq dan mukhtalaf. Ini berapa? Berapa menit lagi? 39. 6 menit lagi. Ya udah dah, 10 menit dah. Ya. Kalau 10 menit berarti kita kelar nih, ya.
ujung-ujungnya aja nggak permukaan-permukaannya aja. Oke. Yang pertama, dalil muttafaq. Dalil muttafaq itu ada 4 yang disepakati. Meskipun salah satunya tidak disepakati oleh mazhab Zuhri. Ya. Yang pertama tentu ada yang namanya Al-Quran. Yang kedua ada yang namanya As-Sunnah. Yang ketiga ada yang namanya Al-Ijma'. Yang keempat ada yang namanya Al-Qiyas. Nah, pada persoalan qiyas ini tidak disepakati oleh mazhab Zuhri. Karena mazhab Zuhri itu kalau kita baca dalam buku Ibnu Rushd itu dari Mujtahid, mereka lebih mengembangkan metode yang disebut dengan mafhum al-muwafaqah, pemahaman yang disesuaikan dengan Quran ataupun Sunnah. Ketika tidak didapati hukum itu dalam kedua hal itu, kan sebetulnya metodenya sama dengan qiyas, cuma gengsi aja. Al-Zuhri mengatakan itu sebagai qiyas kan. Oke. Ada Quran, ada Sunnah, ada Ijma', ada qiyas. Oke. Ketika Al-Quran ya, ini dijadikan sebagai dalil karena memang dia adalah dalil, maka ketika kita memahami Quran, kembali kepada tadi sebelumnya saya jelaskan, memahami Quran itu punya metodenya, punya caranya. Tidak bisa ujuk-ujuk baca terjemah simbolik, tidak bisa. Ya, di antara yang paling sederhana memahami Quran tentu dari sisi thariqul lughawiyahnya, dari sisi pembahasannya. Oke. Nah, ketika membahas dalil Quran, umumnya ulama itu nanti akan membagi pertama, Quran itu atau ayat Quran itu, dalil Quran itu ada yang disebut dengan dalil yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya zanni. Ada qat'i dilalah dan zanni dilalah. Apa itu qat'i dilalah? Apa itu zanni dilalah? Qat'i dilalah adalah dalil-dalil dalam Quran yang dia itu tidak mungkin ihtimal, tidak mungkin mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lain. Artinya apa? Siapapun orang yang baca ayat itu sudah pasti kesimpulannya semuanya sama, gak mungkin beda. Meskipun yang memahami itu beda mazhab sekalipun. Itu yang disebut dengan dalil qat'i. Sekali lagi, qat'i itu adalah dalil yang gak mungkin mengandung ihtimal, gak mungkin mengandung kemungkinan-kemungkinan. Sehingga ketika siapapun membaca ayat itu, maka akan menemukan kesimpulan yang sama terkait ayat itu. Contohnya misalnya, dalam Quran itu ada ayat yang mengatakan apa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Lidzakari, bagi seorang laki-laki, mithlu hadzil unsayain, jatah warisannya itu sama seperti 2 orang perempuan. Sehingga dari ayat itu semua ulama itu sepakat bahwa yang namanya warisan itu laki-laki 2, perempuan 1. Siapapun yang memahami ayat itu. Kenapa? Karena memang ayat itu dikategorikan sebagai ayat yang qat'i, yang tidak mengandung ihtimal, tidak mengandung kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Sehingga ketika membaca ayat itu, semua ulama kemudian sepakat bahwa ayat lidzakari mithlu hadzil unsayain itu menjadi ayat yang kemudian melandasi hukum waris, bahwa laki-laki 2, perempuan 1. Itu semua masih sepakat, gak ada yang berbeda. Kenapa? Karena itu termasuk dalil yang sifatnya qat'i. Lalu apa yang zonni? Zonni itu apa? Zonni itu kalau kita melihat dalam istilah usul fikih, zonni itu adalah tazwijul amrayni ahaduhuma azharu minal akhar, atau sesuatu yang mengandung ihtimal lain atau asal, sesuatu yang mengandung 2 kemungkinan atau bahkan banyak kemungkinan. Artinya apa? Ada di dalam Quran ayat yang kalau kita baca ayatnya itu bisa mengandung banyak kemungkinan, bisa difahami begini, bisa difahami begitu, bisa difahami bono gitu. Ambil contoh misalnya gini Pak, saya bilang begini, saya kenyang. Ketika saya bilang saya kenyang, kesimpulan orang atas ucapan saya ini
itu sama semua atau memungkinkan beda? Beda kan? Ada orang yang memahami, oh Ustaz bilang kenyang, berarti apa? Berarti dia habis makan. Ustaz kenyang, berarti dia apa ya? Gak lapar misalnya. Gak lapar bisa jadi ya memang dia apa ya? Kuat tahan lapar gitu. Atau misalkan apa lagi? Ustaznya bilang dia udah kenyang, berarti dia nggak mau makan misalnya atau apa lagi macam-macam. Atau saya bilang saya nggak ngantuk, itu kemungkinannya banyak tuh. Bisa jadi ustaznya itu tadi malam udah tidur lama, atau ustaznya kuat begadang, atau ustaznya habis ngopi bisa tidur kan gitu. Artinya apa Pak? Ada ucapan-ucapan yang memang dia itu mengandung ihtimal laini atau aksar, mengandung dua kemungkinan atau kemungkinan yang lainnya. Nah dalam Quran Pak, menariknya begitu. Ada ayat yang memang kalau kita pahami, itu ayatnya itu bisa mengandung kemungkinan yang banyak. Bisa jadi begini, bisa jadi begini, bisa jadi begitu tadi yang saya bilang. Ya, itu diantara sesuatu yang disebut dengan al-dzanni. Apa contohnya? Ya, kalau di dalam kitab Taisirul Usul ini contohnya begini. Di dalam Quran itu ada ayat yang mengatakan hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Fa hadza amun yadullu ala tahrimi kulli maitah wa dam wa yahtamilu an takhruja min umumi asya kasama wal jarad dan yang lain sebagainya. Ayat tadi Pak, hurrimat alaikumul maitah wa dam tadi diharamkan atas kalian bangkai. Ya, kalimat al-maitah tadi, bangkai tadi dalam ayat itu kategorinya zunni Pak. Kenapa zunni? Karena ketika ulama memahami keharaman yang namanya bangkai, ternyata nggak semua ulama sepakat Pak bahwa semua bangkai itu haram. Ada nggak bangkai yang halal? Ada. Apa? Ikan, belalang, apa lagi Pak? Apa? Ikan, belalang, apa lagi? Ya pokoknya gitu kan? Ya. Artinya apa? Ayat itu kategorinya bukan qat'i. Kenapa bukan qat'i? Karena tadi itu ihtimal ini atau aktsar. Dia bisa mengandung dua kemungkinan atau bahkan kemungkinan yang lainnya. Dan menariknya Pak, ayat Quran itu ada yang begitu. Lalu Pak, yang jadi pertanyaannya, ketika ada ayat Quran yang sifatnya zunni, yang mana itu ihtimal ini atau aktsar, mengandung dua kemungkinan atau banyak, kira-kira Pak, kira-kira bisa nggak kita itu memaksa semua ulama itu harus satu pandangan dalam memahami ayat yang semua dari ini? Bisa nggak kita paksa begitu? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Jangankan ulama Pak yang memahami ayat Quran yang ribet model begini, kita saja kadang-kadang sering punya pandangan beda Pak dalam memandang orang. Kan gitu. Ada orang yang mandang ustaz misalnya, wah ini ustaznya kalau ngaji terlalu pusing, yang ngomong aja nggak pusing. Tapi ada juga orang yang mandang, oh saya demen ngaji ustaz ini karena dari pikir. Ada juga yang kemudian pandangannya macam-macam kan gitu Pak. Artinya terhadap sesuatu yang sederhana saja kita sering punya pandangan yang berbeda. Maka bagaimana pandangan di dalam memahami ayat Quran yang serumit ini? Kan gitu. Pasti mengandung ihtimalai atau aktsar. Pasti mengandung kemungkinan atau bahkan kemungkinan yang banyak. Itu seperti itu Pak. Ya, jadi ayat Quran itu ada yang sifatnya qat'i, yang kalau kita baca kita pahami pasti punya kesimpulan yang sama. Ada juga ayat Quran yang sifatnya zunni, yang kalau kita baca, jangankan kita ulama baca saja, itu punya kemungkinan yang banyak sekali terhadap ayat-ayat seperti itu. Nah itulah yang kemudian disebut dengan zunni dilalah. Artinya apa? Qurannya ada berapa Pak? Ada 2, ada 3, atau ada 10? Enggak, Qurannya ada berapa? Satu. Tetapi pemahaman yang lahir
satu itu bisa banyak kan? Bisa. Makanya wajar kan? Meskipun Nabi kita satu, Nabi Muhammad, tapi wajar ketika Nabi Muhammad itu kemudian difahami dengan pemahaman yang berbeda-beda dari tiap-tiap ulama tadi. Wajar. Kenapa? Kalau sesuatu yang sifatnya qat'i, dia sudah pasti Pak, gampang dipahami, nggak akan ada perbedaan. Kalau yang sifatnya zonni gimana? Kan nggak mungkin kita paksain. Ya, orang bilang gini, ya udah, semua memahami satu saja. Bahwa semua pakai haram, bahwa ada perbedaan di situ. Ayatnya jelas kalimat al-Ma'idah. Kan nggak bisa juga Pak. Ternyata ulama juga punya kesimpulan yang berbeda terhadap ayat yang semacam itu. Bisa dipahami Pak? Bisa ya? Meskipun Nabi ini satu, tapi bisa kemudian dipahami dengan pemahaman yang beda-beda. Sehingga ketika para ulama membahas tentang dalil Quran dan dalil Sunnah, dalil hadis tadi, pasti pembagian pembahasannya pasti yang pertama ini. Mana ayat Quran yang kategorinya qat'i, mana ayat Quran yang kategorinya sunni. Pun begitu dalam hadis Pak. Hadis Nabi itu mana yang nanti kategorinya qat'i, mana yang nanti kategorinya sunni. Kalau yang kategorinya qat'i semuanya sepakat, ya begitu. Tapi kalau yang sunni nanti gimana? Nah, seperti itu. Lalu apakah ayat Quran bisa dipahami hanya dengan melihat qat'i dan sunninya saja? Tidak Pak. Ayat Quran itu nanti kemudian dia tuh punya yang namanya model beda-beda. Oke? Ayat Quran itu jumlahnya berapa Pak? Ayat Quran jumlahnya berapa? Kalau yang berikut 696 ayat kita berang itu akhir saja. Oke? Itu ilmu zaman SD, di sekolah di SL, sekolah rakyat kan. 6.696 ayat. Berapa Pak jumlah ayat Quran? Tentu masing-masing riwayat berbeda. Tetapi ketika kita berbicara tentang riwayat yang Rasul Usmani itu, ya, yang dipakai Quran cetakan kita di Indonesia ini, maka jumlah ayat Qurannya itu adalah 6.236 ayat. 6.236 ayat. 6.236 ayat. Ya. Ayat. Oke. Sebenarnya mau ngebuktiin kan gampang Pak. Di handphone kita kan ada aplikasi Quran kan. Ini jumlahin aja. Fatihah 7, Baqarah 286, Al-Imran 200, dan seterusnya. Kalkulator ini Pak. Atau kalau mau cepat tinggal tanya AI, kan gitu. Berapa jumlah ayat Quran? Tolong hitungkan secara detail, ketemu tuh nanti. Kadang-kadang kita nggak mau verifikasi aja kan gitu. Oke. Nah, ayat Quran yang jumlahnya ini 6.236 ayat. Ini semuanya pakai bahasa apa? Arab. Ya. Nggak mungkin pakai bahasa yang lainnya. Oke. Pakai bahasa Arab. 6236 ayat ini ketika menggunakan bahasa Arab semuanya, maka bahasa Arab itu pasti punya metode atau punya struktur kata yang pasti berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau dalam bahasa Arab ya ada mubtada, ada khobar, ada maf'ul, ada mudhof, dan lain sebagainya. Oke. Bagaimana cara memahaminya? Maka untuk memahami ayat-ayat Quran yang jumlahnya 6.236 ayat tadi, yang ayatnya itu adalah semuanya dengan bahasa Arab, maka nanti para ulama akan mengklasifikasikan Pak. Klasifikasinya bukan hanya sekedar qat'i dan sunni saja, tapi nanti klasifikasinya banyak. Mana ayat Quran yang kategorinya umum, mana ayat Quran yang kategorinya khusus, mana ayat Quran yang isinya perintah, mana ayat Quran yang isinya larangan, mana ayat Quran yang isinya mutlak, mana ayat Quran yang isinya muqayyad, mana ayat Quran yang kemudian isinya mantuk, mana ayat Quran yang isinya mafhum, mana ayat Quran yang isinya haqiqah, mana ayat Quran yang isinya majaz, macam-macam. Klasifikasi ini
penting dilakukan untuk apa? Untuk memahami secara bisohihin naluri tadi, untuk memahami secara benar dengan arah yang benar pula. Misalnya, ketika ada ayat Quran yang am yang sifatnya umum, maka keumuman ayat itu apakah perlu dikhususkan atau tidak? Contohnya misalnya dalam Quran Allah mengatakan apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Kata al-bai'a itu kan lafaznya sifatnya masih umum, Pak. Masih umum sekali. Allah menghalalkan jual beli. Kira-kira Pak, apakah semua bentuk jual beli itu dihalalkan? Semua jual beli dihalalkan ya? Jual beli rumah memang halal kan? Jual beli rumah orang yang bukan milik kita halal kan? Jual beli handphone punya orang halal kan? Tidak juga ya. Artinya apa Pak? Ketika Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a dan Allah menghalalkan jual beli, maka maknanya adalah meskipun lafaz ini adalah umum sekali mencakup semua jual beli, tetapi keumuman ayat ini perlu ditakhsis, perlu dikhususkan. Kenapa? Sebab kalau nggak dikhususkan nanti repot. Kalau itu orang jual beli apa perlu dipikirkan ini. Akhirnya perlu ditakhsis. Mana kemudian jual beli yang dihalalkan, mana kemudian jual beli yang diharamkan. Gitu Pak. Tapi ada nggak ayat yang umum yang tidak perlu ditaksis? Ada saja. Misalkan kulun nafsin dari kotun mau, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Ayat itu kan umum tuh Pak. Kata umum kan umum kan? Ya, kulun nafsin. Kulun nafsin. Setiap yang bernyawa. Itu kan maknanya umum. Tapi keumuman ini perlu dikhususkan nggak Pak? Perlu nggak? Ya enggak. Memang ada yang bernyawa yang gak bakalan mati. Kan enggak ada. Nah, artinya apa Pak? Ada ayat umum yang perlu dikhususkan, ada yang ayat umum yang tidak perlu dikhususkan. Itu ada yang khos, ada yang amr, nahi, mutlak, muqayyad, mantuk, mafhum, mujmal, mubayyan, haqiqah, majaz dan yang lain sebagainya. Nanti akan banyak sekali. Ya. Nah, cuma bisa cukupkan sampai di sini aja dah. Nanti dulu punya Pak. Karena masuk suruh juga kan? Iya. Tapi intinya begitu Pak. Intinya begitu. Artinya apa Pak? Usul fikih itu begitu Pak. Semenarik itu. Saya nggak bilang sepusing itu nggak. Semenarik itu memang usul fikih. Artinya ketika kita memahami bid'ah dari sisi hukum, maka bahasan bid'ah itu nanti akan merembet kemana-mana. Ya, kecuali kita bahas bid'ah dari sisi itikadiyah, bid'ah dari sisi keyakinan. Jadi kita nanti bicara ilmu tauhid. Cuma karena bukan bidang saya nggak berani membahas persoalan itu. Ya, nah, saya bisa berani membahas pada persoalan hukum saja. Bahwa ketika kita bicara bid'ah dalam aspek hukum, maka pembahasan bid'ah akan merembet panjang sekali pada persoalan-persoalan seperti ini. Dan ini saja baru satu aspek dari Quran yang sifatnya mutafaq. Belum nanti yang mukhtalaf, belum nanti bi'tibar al-akhir dari sisi-sisi yang lainnya. Ya, wah macam-macam itu seperti itu Pak. Artinya apa? Wajar ketika Nabi mengatakan utlubal ilma minal mahdi lahdi. Kalau ngaji itu dari mulai kita kecil sampai kita mati, nggak ada kata berhenti. Ya, itu seperti itu. Jadi kita tidak mencukupkan bahwa saya dulu pernah ngaji, udah sekarang udahlah, nggak bisa mencukupkan begitu. Ya, artinya apa? Kadang-kadang kita mengetahui sesuatu itu hanya permukaan saja. Kalau ketika dalam ini ternyata sesuatu itu lagi. Nah itu makanya mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengaji. Karena kata Imam Asy-Syafi'i, la khairu man la yuhibbul ilma. Sama sekali tidak ada kebaikan dalam diri seseorang yang tidak cinta mengaji, yang tidak cinta sama ilmu. Orang yang benar mengaji, tandanya pasti dia jadi orang baik, pasti itu. Okay? Dan orang baik itu pasti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai sini ada pertanyaan Pak? Maulid gimana? Hah? Kalau ini nggak pernah ada maulid atau bilang oh gitu. Kalau maulid gimana?
Saya jawab berdasarkan fatwa tarjih saja Pak ya. Kalau dijelaskan nanti banyak. Kalau kita baca dalam fatwa tarjih Muhammadiyah yang diasuh dalam rubrik tanya jawab Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, dan Bapak bisa cek di websitenya, hukum Maulid Nabi itu menurut Muhammadiyah adalah mubah. Ya, mubah itu artinya apa Pak? Netral. Ya, dia bisa boleh ketika ada sesuatu yang urgent mengharuskan orang harus ihtifal merayakan Maulid. Dan saya kira zaman sekarang penting sekali untuk apa? Memperkenalkan anak-anak zaman sekarang kepada Rasulullah. Ya, tentu dengan kemasan yang ini Pak, yang bagus lah. Tidak dengan kemasan mau bikin Maulid yang israf lah. Wah, pokoknya ngembur-ngemburin duit harus dengan itu kan. Karena esensi daripada Maulid itu memperkenalkan kepada Rasulullah, sehingga orang yang ikutan Maulid tadi bisa kemudian kenal dengan Rasulullah. Tapi kalau Maulid Nabi itu dilaksanakan dengan cara-cara yang menyalahi syariat, memuji Nabi berlebih-lebihan, ya, sama seperti kaumnya Nabi Isa segala macam misalkan, atau kemudian Maulid dilakukan dengan cara-cara yang melanggar syariat, misalnya ada ikhtilaf antara laki-laki dengan perempuan, ada israf di situ berlebih-lebihan, buang-buang duit segala macam pada sesuatu yang mungkin tidak ada faedahnya mungkin gitu kan. Nah itu bisa dihukumi sesuatu itu terlambat. Ya makanya tarjih Muhammadiyah mengambil Maulid itu bukan karena netral saja, tergantung acara dan esensi seperti apa. Bulan lalu pimpinan pusat Muhammadiyah mengadakan pengajian di daerah Bekasi yang mengakuisisi Universitas Bekasi dan sebagainya. Ya. Kalau undangan yang disebar oleh pimpinan pusat Muhammadiyah itu, Bapak bisa baca di Muhammadiyah, itu undangannya Pak. Pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Judulnya begitu. Pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bapak tanya tentang bagaimana perayaan Maulid Nabi, saya jawab sesuai dengan fatwa tadi seperti itu. Ya, urusan masjid itu mau menyelenggarakan atau tidak, ya kembali kepada masjidnya masing-masing. Kenapa? Ya hukumnya mubah Pak. Mubah itu netral saja. Enggak bikin dia enggak dosa, bikin enggak dosa juga kan gitu. Ya, seperti itu kan. Ya, itu Bapak bisa cek tuh di websitenya Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Gitu Pak ya. Gitu ya. Ada lagi Pak pertanyaan? Ada? Mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa pelan-pelan banget nih Pak. Benar, pelan banget tuh. Supaya menyampaikannya nggak sia-sia lah. Minimal ada 1-2 yang bisa dipahami. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.